hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Olimpiade ada, kalau kita ngebahas dulu dari yang awal ya, ada Apri sama Fadia yang kemarin udah tanding di grup A yang menurut kita cukup sangat berat ya. Itu apa-apaan ya grupnya Iya. ya. Itu semua sih? ngerasa Bingung duh berat gue. semua nih. Semua yang di grup itu tuh udah pernah juara. Jadi pas mereka masuk dulu, apa sih ini grup gitu kan ya. Makanya tuh maaf ya tangannya yang ngambil undian mohon Bau maaf, banget mohon emang. maaf banget nih ya. Tapi sebel gue. Abis ngulek terasi dia Mbak. Bau Aduh. gitu. Nah, tapi ya udahlah, apa mau dikata, udah Ya. kemarin udah terjadi gitu Ya. kan. Kita ngomongin dulu pas lawan Jepang dulu nih, Mbak Wit ya. Pas lawan Jepang, apa sih yang terjadi, kayak kendalanya itu apa? Mereka kan sebenarnya head to headnya menang 2-0. 2-0 loh. Walaupun memang rubber game ya, dua-duanya rame gitu, tapi kayaknya tuh nggak di peak performance kemarin, Mbak. Kalau ngelihat penampilan mereka waktu lawan Mayu Wakana, kalau nggak salah game pertama itu setting ya, Iya. dua Iya. kalahnya Iya, setting iya, ya, jus. jujusan. Terus yang game keduanya agak jauh ya kalau nggak salah. Kalau gue sih ngelihatnya apa ya, terlepas dari memang performa Apri dan Fadia kan memang lagi menurun juga tahun ini karena ada cedera, ada masalah cedera. Tapi sebetulnya mereka bisa tampil lebih baik loh di Olimpiade kali ini. Cuma seperti kata Ko Didi juga bilang bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa jadi pelajaran khususnya buat Fadia lah ya. Jadi kayak misalnya lawan pemain Jepang nih kalau kita lihat ya kan, nggak bisa nih 1-2 pukulan. Boro-boro kalau pemain Jepang 5-10 Harus pukulan lama. nggak bisa ya. Kemarin 5 di atas 5 pukulan juga masih sulit 10 gitu. pukulan aja tuh nggak bisa, tapi mereka mungkin terlalu terburu-buru pengen dapat poin, entah pengen mau matiin atau mungkin keadaan mereka yang tidak menguntungkan sehingga buru-buru pengen matiin poin gitu, dapetin poin gitu. Yeah. Nah, jadi mungkin di situ yang ada beberapa strategi mungkin yang nggak jalan juga gitu. Sementara padahal kan udah punya bekal nih sebelumnya ya kan, kemenangan sebelumnya, tapi mereka nggak bisa manfaatin itu gitu. Jadi ya disayangkan sih, padahal gue cukup optimis loh ini lawan Mayu dan Wakana, karena yang lainnya aduh mohon maaf berat-berat semua gitu. Jadi itu sih terburu-buru dan kurang matang gitu proses ngolah bolanya menurut gue. Jadi masih banyak buru-buru yang dia harusnya lebih bisa ngolah bola lagi, dia pengen cepet matiin gitu ya, akhirnya jadi bumerang. Betul, lawannya kan Jepang. Jepang manja. Nah tapi banyak juga nih yang bilang, apakah karena Apri juga punya beban gitu loh, Le. Apalagi kan dia sebelumnya dia juara, dia sama Kak Agres dia juara, dan di sini dia ikut lagi, dia bawa pasangan baru dengan title dia udah pernah juara. Ya kalau beban mungkin aja, pastilah, apalagi ini kan pesta olahraga paling gede di dunia gitu. Tapi kalau kemarin lihat sebenarnya kalau bener kata Mbak Wit, di Olimpiade ini mainnya tuh lebih bagus. Kalau lebih bagus, tapi di set pertama tuh lawan Nagara gitu kadang bolanya udah maksudnya ketekan tapi dipaksa gitu loh, Dep. Iya. Misalnya bolanya agak Dan bawah terus dipaksa drive terus gitu. itu di poin-poin krusial Iya. kayak gitu, disayangin banget. Terus maksudnya kenapa nggak tahu ya keadaan ya, kalau maksudnya kalau emang jernih gitu lu kenapa nggak netral dulu sih, kenapa lu harus paksa terus sama ngedrive terus, padahal raket lu tuh udah di bawah, raketnya sana udah di atas gitu, Jadi ketekan terus posisinya. jadi kan nggak enak gitu. Tapi di set kedua ya pasangan Jepangnya udah pede, lu lewat kok. Match pertama bisa ngalahin Apri Fadia di angka-angka krusial, ya secara itu lebih pede kan Mentalnya gitu. langsung lebih naik ya. Iya. Makanya skornya juga nggak terlalu deket gitu. Iya, kalau ngomongin tadi strategi, emang Ko Didi juga kalau kita dengar waktu interval, Ko Didi juga ada sempat ngomong sih, memang maksudnya lu jangan buru-buru mau nyetopin bola karena kecegat terus, mainnya panjang dulu. Cuman mungkin kondisi angin juga kan Mbak Wit ya. Iya, Di di situ kan situ angin. ada isu angin juga sih kalau kita dengar dari beberapa komentar ya. Dan masalah strategi itu, Ko Didi tuh pernah bilang dulu bahwa pemain-pemain Jepang dulu dia bilangnya sih Fukushima, Hirota, dan Mayu Wakana juga, itu mereka punya strategi tuh yang mantap banget kalau untuk di ganda putri. Oke. Jadi itu salah satu pasangan yang memang strateginya itu kalau lu nggak balas dengan strategi yang pinter juga Nggak bisa lewat dari mereka. lewat.
gitu makanya. Berarti setetek itu ya. Yes. Dan berarti persiapan mereka juga semantap itu. Semantap itu. Walaupun kemarin pada akhirnya kalah nih, mereka mengejutkan juga, kalah dari Malaysia kan. Malaysia, betul. Jadi pokoknya banyak kejutan. Malaysia persiapannya lebih mantep tuh. Iya. Sama Gerard. Iya. Sama si Sama Doyok. Doyok gitu kan. Dia berasa tuh, oh ini pukulan-pukulan Indonesia nih gitu. Impor ya, dia sama impor loh, 4. impor sparring. 4 dibawa ke Paris loh kemarin. Karena memang sebegitu mereka persiapannya tuh luar biasa berarti kan. Maksudnya emang karena di Malaysia nggak ada sparring? Nggak ada yang bisa dibawa gitu di Malaysia. Enggak tahu Bosan ya. Bawit dia. Bosen. Iya mungkin udah tahu gitu ya. Iya, main-mainnya. smash ke sini gitu kan. Kalau si Gerard mau ke kanan, tanya ke kiri. Iya, nggak gitu. bisa ditebak ya. Nggak bisa. Oh, mungkin ya. Jadi itu salah satu taktik juga, pinter juga dia ya. Malaysia cukup Kayak gitu gitu lah. loh. Kalau Pasti. dia mestinya dia kalau mau lebih unpredictable lagi, Agri tuh ya. Mestinya di smash di lob sama Agri tuh, ya kan ya? Maaf ya kalau sama Agri jadi eksebisi. Soalnya di kehidupan pun Agri banyak bikin kaget. Banyak plot twist. Udah, kita kembali lagi ke jalur yang benar ya. Oke, itu tadi kan ngomongin waktu ketemu si Mayu Wakana ya. Terus ketemu lagi sama si raja terakhir kalau bisa dibilang kan ya, Chen Qingchen sama Jie Yifan. Kalau ngomongin permainan tuh sebenarnya di game kedua udah cukup bagus loh, udah Iya. cukup imbang, udah bisa keluar permainannya. Tapi tuh apa ya, kayaknya tuh si Chen Qingchen sama Jie Yifan tuh gila siap banget di Olimpik kali ini, nggak sih Le, menurut lo? Di game kedua ya, terutama di game 2. Ya emang pas angka-angka krusial kelihatan Fadia sih. Dan sempat Indonesia sempat mimpin. Iya, 2 kali game point. 21-20 kan? Iya, sempat 21-20, 2-2 itu. Terus kalau kita lihat ada satu bola yang ke kanan itu udah ketinggalan banget, dipaksa kenceng ya, Iya. outnya kemana gitu. Tapi kalau ngelihat si Chen Qingchen, tapi emang secara pengalaman ya, udah siap banget, bener yang lo bilang itu tadi, Rep. Lo lihat gak gamenya? Iya, Dia lihat. sebelum servis, Dia udah tahu dia mau udah kemana. udah gini-gini nih. Iya. Karena dia ngapalin tuh pembukaannya ngapalin. Servis udah langsung ditungguin gitu. Iya, Tok. langsung game. Iya. Tapi emang secara tenaga emang lebih kencang sih. Harus diakui ya. Harus diakuin karena apalagi di side yang menang angin, lu posisinya lu bisa ngandulin depannya, lu bisa nyerang, itu yang agak susah kan sebenarnya. Kita yang ketekan tuh makin gak enak, baliknya makin gak enak gitu. Di set pertama harusnya Aprifadia bisa manfaatin, tapi mungkin walaupun kalah angin tenaganya kan juga tetap ngisi Iya, ya. bener sih. Jadi emang nggak gampang juga buat Aprifadia lawan Chen Qingchen sama Jie Yifan kemarin. Tapi kayaknya tuh bener-bener, apalagi selebrasinya kan. Iya, kayak Itu puas dia. gitu kan. Itu Ya karena kayak kan dia ngalahin, oh kayaknya- ini yang kemarin ngubur mimpi gua nih nah, gitu. selain kan. karena itu dia menangnya karena abis setting ya kan. Kayaknya ada 4 tahun lalu itu dibawa tuh kayaknya bener, kan. kayak masih dibawa sama Masih dia. dibawa. Dan walaupun- mukanya tuh kayak Iya. gua tegang. Lucu banget sih. Dan gak selesai selebrasinya, udah salaman tetap pasti gitu sampai pelatihnya kan pada ketawa kan. Ya tapi mungkin ya ada, walaupun lawannya cuma setengah doang kan, Aprinya doang gitu kan. Tapi waktu pertama kali dipasangin kalau nggak salah mereka Aprifadia pernah ngalahin Chen Qingchen juga kan. Di Malaysia. Nah, jadi maksudnya itu mereka ancaman juga lah, apalagi di Olimpiade semua bisa terjadi. Jadi Iya. makanya kita lihat Chen Qingchen kayak lega banget gitu sampai Jie Yifan ketawa juga kan ngeliatin. Jie Yifan Kenapa? puas-puasin mohon dah. maaf, mohon maaf, ini baru fase grup ya, gitu berasa Puas-puasin final. dah lu, puas-puasin gitu kan ya. Iya kayak gitu. Tapi itu tadi mungkin karena ada, aduh, lu yang ngubur mimpi gua nih 4 tahun Iya, lalu. nunggunya 4 tahun. 4 tahun. Nungguin Tapi 4 tahun buat sesiap itu loh dia ya. Sesiap itu. Kalau apalagi pemain China ya, maksudnya kayak ini agak jump in sebentar ke sektor lain ya, ganda campuran. Kayak kita nonton Zheng Siwei sama Wang Yechong itu ketika Reign of Tari kemarin mengalahkan pasangan Korea. Begitu lawan Reign of Tari kemarin mereka udah bener-bener siap kayak oke, lo mau kemana, gue udah jagain. Iya. Mereka tuh seperti itu, jadi bener-bener kayak Hampir semua pemain awas. China ya. Iya, kayak awas banget. Kalau memang turnamen-turnamen gede gini agak ditakutkan, memang persiapan mereka tuh kayaknya tuh gila Iya, banget. terutama lawan Indonesia karena Indonesia kalau di turnamen-turnamen major Ada event hokinya juga. ada hoki, kedua Ada DNA. semangatnya tuh lebih agak-agak ada gila-gilanya dikit gitu ya kan. Iya, Aprifadia secara daya juang sih harus Iya. diapresiasi Iya, gitu. karena mereka berjuang loh sampai berjuang terakhir banget, loh itu loh. berjuang Betul, banget. Tapi betul. emang ya mungkin di Olimpiade ini bukan Rezekinya rezekinya lah. gitu. Tapi secara main jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Secara daya juang juga emang dia pengen gitu. Maksudnya bukan yang kalah ala-ala gitu. Ya walaupun kalah kita tetap harus apresiasi. Orang dia udah
semaksimal itu mau gimana? Iya, dan dia kan sempat on off turnamen, belum ada gelar juara di 2024 gitu. Berarti walaupun udah tersingkir nih, masih ada satu match lagi lawan Perli Perli sama sama Tina. Ya, kalau kata Ko Didi, walaupun ini sudah tidak menentukan, tapi memenangkan satu game di Olimpiade itu dampaknya tuh sangat besar buat pemain. Betul. Terutama untuk di masa-masa depan gitu. Gue menang di Olimpiade gitu kan, walaupun hanya fase grup gitu. Jadi semangat Apri Fadia. Masih ada satu match lagi. Iya, masih ada satu pertarungan lagi yang harus diselesaikan dan kita doakan semoga bisa tampil maksimal, bisa dapat kemenangan ya, semoga. Amin. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi ngebahas yang lainnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.